Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irwan Effendi, SHMPD, dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Agama Islam Pendidikan Guru, Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Penyampaian mata kuliah ini sebagai unjuk kerja Tridharma dalam bidang pengajaran. Adapun pendekatan yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan pendekatan TDI. Yaitu yang pertama delivery, yang kedua adalah interaction, dan yang ketiga yaitu assessment. Yang pertama yaitu berkaitan dengan delivery. Tahap penyampaian materi di mana saya menyampaikan konsep-konsep dasar berkaitan dengan teori nilai, isu-isu aktual, serta regulasi yang berkaitan dengan materi yang relevan. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu salah satunya membahas tentang identitas nasional, filsafat Pancasila, negara hukum dan hak asasi manusia, konstitusi, demokrasi di Indonesia, wawasan Nusantara, dan geopolitik Indonesia. Capaian pembelajaran berkaitan dengan materi yang saya sampaikan terhadap mahasiswa. Capaian itu diharapkan mampu menerapkan identitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Yang kedua, mampu mengaplikasikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang ketiga, mampu menganalisis isu-isu atau perkembangan terkini berkaitan dengan kewarganegaraan yang meliputi bidang-bidang ideologi, Pancasila, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan agama dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang keempat, mampu menafsirkan perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang kelima, mampu memberikan argumentasi dinamika proses demokrasi yang berkembang di Indonesia. Yang keenam, mampu mengkritisi dinamika proses penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mampu menafsirkan konsep wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia. Di dalam penyampaian materi berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu salah satunya adalah bagaimana mengkaitkan isu-isu aktual serta regulasi yang relevan dengan perkembangan zaman. Tujuan di dalam penyampaian materi ini salah satunya adalah memberikan informasi dan dasar pemahaman mahasiswa tentang topik materi yang dibahas. Yang kedua, membangun fondasi pengetahuan sebelum mahasiswa terlibat aktif. Di dalam kegiatan, salah satunya di dalam proses penyampaian materi, yang pertama adalah membuka perkuliahan dengan salam dan juga penyampaian tujuan perkuliahan. Yang kedua, menyajikan materi melalui media PowerPoint, pemutaran video, dan juga artikel berita aktual. Yang berikutnya yaitu menyampaikan konsep-konsep berkaitan dengan materi yang dibahas, yaitu tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir berkaitan dengan kegiatan yaitu memberikan ilustrasi kasus atau contoh-contoh peristiwa. Di dalam penyampaian materi yang saya lakukan di dalam pendekatan delivery menggunakan metode yang biasa digunakan, yaitu dengan metode ceramah interaktif dan juga pemutaran video narasi berkaitan dengan peristiwa kasus yang dibahas. Itulah penyampaian di dalam materi berkaitan dengan pendekatan delivery. Berikutnya itu berkaitan dengan pendekatan interaction atau interaksi. Tahap mengaktifkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melalui berbagai bentuk diskusi dan tanya jawab. Tujuan di dalam konteks interaksi ini salah satunya adalah melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif mahasiswa. Kedua, menumbuhkan sikap toleransi, dialogis, dan tanggung jawab. Di dalam kegiatan interaksi,
Yang dilakukan yang pertama adalah diskusi kelompok tentang isu-isu seperti hak asasi manusia dan juga berkaitan dengan fenomena kasus berkaitan dengan negara hukum. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan dan juga dikaitkan dengan kondisi aktual. Di dalam pelaksanaan interaksi ini, saya sebagai pengajar menggunakan metode yang biasa digunakan, yaitu Problem Based Learning atau PBL, Collaborative Learning, dan juga Role Play. Berikutnya yang terakhir, yaitu berkaitan dengan asesmen atau penilaian. Di dalam asesmen, tahap penilaian terhadap pemahaman berkaitan dengan keterampilan, berpikir kritis, dan juga sikap mahasiswa. Tujuan dari asesmen ini adalah mengukur sejauh mana mahasiswa mampu memahami materi, menilai keterampilan, analisis dan sikap, memberikan umpan balik sebagai perbaikan proses belajar. Nah, di dalam asesmen ini ada prinsip-prinsip di dalam penilaian. Itu yang pertama, cara prinsip penilaian itu dilakukan dengan cara otentik, objektif, akuntabel, dan juga transparan. Adapun komponen-komponen penilaian yang dilakukan, yaitu yang pertama berkaitan dengan komponen kehadiran, partisipasi aktif mahasiswa, tugas mandiri dan kelompok mahasiswa, penyelenggaraan UTS, dan juga penyelenggaraan ujian akhir semester. Terima kasih. Berikut saya sampaikan atau perlihatkan video pembelajaran yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa bertemu ya dan bertatap muka di mata kuliah pendidikan keluarga warganegaraan. Alhamdulillah di materi hari ini di pertemuan ke-11 ya, yaitu berkaitan dengan negara hukum dan hak asasi manusia. Jadi berkaitan dengan materi kita hari ini tentang negara hukum dan hak asasi manusia itu berkaitan dengan materi yang sebelumnya ya, yang kita pelajari pertemuan kemarin itu berkaitan dengan demokrasi. Oke, sebelum kita masuk ke negara hukum, berarti silahkan kepada teman-teman yang ada di sini kita bisa berkaitan dengan pertemuan sebelumnya ya, itu berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Ada teman-teman di sini yang bisa mewakili tentang apa, bisa merefleksikan ya pertemuan sebelumnya? Saya Pak, terkait dengan pertemuan sebelumnya yang membahas demokrasi di Indonesia itu yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat. Jadi ciri utamanya presiden sebagai kepala negara dan kekuasaan eksekutif beserta legislatifnya itu terpisah. Terus juga ada bentuk-bentuk dari pemerintahan demokrasi, ada yang sistem presidensial, sistem parlementer, sistem demokrasi perwakilan liberal, dan juga sistem demokrasi satu partai atau kepartai. Oke, terima kasih tadi ya yang sudah memberikan refleksi terkait dengan materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan demokrasi ya. Oke, kita lanjut ya di materi kita hari ini. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa di pertemuan kita yang ke-10 ini berkaitan dengan negara hukum dan hak asasi manusia. Oke, berbicara tentang negara hukum, berarti kita berbicara tentang Rechtsstaat ya. Jadi istilah tentang negara hukum itu berkaitan dengan di dalam bahasa Belandanya dikenal dengan namanya Rechtsstaat atau yang kita kenal dengan rule of law. Apa itu tujuan dari negara hukum sendiri? Sebenarnya adalah salah satunya adalah membatasi kekuasaan yang absolut. Jadi kekuasaan absolut itu diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Jadi pasal 1 ayat 3 ini berkaitan dengan bagaimana dibentuknya negara hukum itu berkaitan dengan kekuasaan yang absolut. Jadi undang-undang mengatur tentang negara hukum itu mengatur tentang tadi
kekuasaan yang dibatasi. Sehingga tadi di dalam konteks pasal 13 itu di dalam negara itu tidak ada yang konsepnya kekuasaan yang terlalu berlebihan atau kekuasaan yang absolut. Jadi tujuannya itu ya tentang negara hukum. Makanya di dalam konteks negara hukum sendiri ada ciri-ciri di dalam negara hukum. Nah, itu berkaitan dengan yang disebut dengan konsep demokrasi di pertemuan sebelumnya. Maka ada beberapa ciri-ciri terkait dengan negara hukum. Saya ambil beberapa teori menurut Frederick dan juga berkaitan dengan Kangan Anglo-Saxon. Nah, teori ini menyatakan tentang negara hukum. Dari menurut Frederick sendiri ada 4 ya. Bagaimana negara hukum atau ciri negara hukum itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang kedua ada pemisahan atau pembagian kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. Ada yang tahu tentang konsep trias politika? Yang tiga kekuasaan itu ada di 3 lembaga. Ada yang tahu? Jadi trias politika itu kayak legislatif, eksekutif, sama yudikatif gitu loh Pak. Nah, betul. Jadi di dalam teori trias politika sendiri ada 3 kekuasaan lembaga yang mengatur tentang negara tersebut, tentang kekuasaan, yaitu yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Jadi kekuasaan itu diatur di dalam 3 lembaga. Itu termasuk dalam teorinya Frederick. Nah, yang ketiga menurut teorinya Frederick itu bagaimana pemerintahan berdasarkan peraturan. Dan juga yang keempat tentang peradilan administrasi, yaitu di dalam perselisihan. Makanya di dalam teori-teori keempat dalam Frederick Julius itu yang utama adalah tadi kekuasaan diatur oleh tiga lembaga, salah satu tadi yang disebutkan oleh teman-teman di kelas ya, di sini ya. Nah, berikutnya menurut AVDC atau yang kita kenal dengan Kangan Anglo-Saxon. Jadi menurut Kangan Anglo-Saxon sendiri bahwa negara hukum itu terdiri dari yang pertama supremasi hukum dan juga penegakan hukum dan juga kedudukan yang sama di depan hukum, terjaminnya hak asasi manusia dan putusan pengadilan. Nah, ini menurut teorinya Anglo-Saxon. Oke, berikutnya yaitu berkaitan dengan teori negara hukum ya. Menurut Franz Magnus Suseno, yaitu ada 5 ciri berkaitan dengan negara hukum. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan fungsi negara dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan. Adanya yang kedua, undang-undang menjamin tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, badan-badan negara menjalankan kekuasaan. Juga yang keempat, terhadap tindakan badan negara masyarakat dapat mengadu ke pengadilan. Dan terakhir, bagaimana badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Nah, ini teori Franz Magnus Suseno berkaitan dengan negara hukum. Jadi di dalam pasal 1 ayat 3 juga landasan yuridis negara kita adalah negara berdasarkan hukum. Nah, ini tata urutan dalam perundangan TAP MPR-nya ada Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR RI, Undang-Undang Perpu, PP, dan terakhir adalah Kepres. Nah, ini berkaitan dengan konsep negara hukum yang salah satu adalah bagaimana di konsep negara hukum itu ada ciri-ciri negara hukum. Yang salah satunya negara hukum itu adalah mengatur tadi berkaitan dengan peraturan-peraturan di dalam sebuah negara. Nah, itu ya. Kita lanjut sedikit lagi berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia sendiri kan kalau berkaitan dengan HAM teman-teman mungkin sudah memahami ya, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu. Jadi hak asasi manusia kan melekat pada diri kita kan, diri sendiri kan. Bagaimana HAM ini tidak bisa diperjualbelikan, bagaimana HAM ini ya tidak bisa diwariskan, tapi bagaimana HAM itu melekat pada diri kita. Makanya di dalam konteks hak asasi manusia yang dikenal di dalam konteks deklarasinya ada di PBB dikenal dengan namanya Deklarasi Human Rights. Itu yang mengatur tentang konsep hak asasi manusia di dunia. Di Indonesia sendiri diatur di dalam undang-undang ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
45. Maka di sini ada macam-macam HAM, ciri-ciri pokoknya HAM tidak perlu diberikan, dibeli, diwariskan, tidak. HAM berlaku untuk semua orang dan HAM tidak boleh dilanggar. Nah, berikutnya berkaitan dengan HAM menurut piagam PBB ya, yaitu tentang hak hidup, hak berkeluarga, dan juga hak mengembangkan diri, keadilan, kemerdekaan, sampai pada konteks hak perlindungan. Itu diatur di dalam konteks deklarasi human rights. Nah, HAM juga meliputi di dalam konteks bidang-bidang. Yang pertama adalah berkaitan dengan hak personal rights, yaitu hak pribadi. Ada juga berkaitan dengan political rights. Ada juga berkaitan dengan social and cultural rights. Dan yang terakhir berkaitan dengan of legal quality atau prosedural rights. Nah, ini konsep-konsep HAM yang meliputi di dalam setiap bidang ya. Nah, ini berikutnya yaitu berkaitan dengan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Nah, ini beberapa konteks perkembangan HAM di masa lampau, kan ada di zaman pada masa sejarah itu bagaimana perjuangan Nabi Musa dan juga berkaitan dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW, kan itu berkaitan dengan perkembangan sejarah. Nah, di Inggris sendiri yang kedua itu berkaitan dengan bagaimana negara Inggris memperjuangkan terkait dengan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan perkembangan HAM di Amerika ya, yaitu dikenal dengan tokohnya pencetus tentang hak asasi manusia itu adalah John Locke. Nah, yang berikutnya yaitu perkembangan HAM di Prancis ya, yaitu bagaimana awal dikenal dengan namanya Revolusi Prancis. Dan terakhir yaitu bagaimana konteks HAM di Indonesia. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa HAM di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal alinea ya, dalam alinea 4 dan juga berkaitan dengan pasal 27 sampai 34. Nah, di Indonesia sendiri di dalam konteks hak asasi manusia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Sebenarnya hampir sama ya dengan konteks Undang-Undang 39 ini dengan konsep deklarasi human rights, bagaimana undang-undang di dalam HAM ini mengatur tentang tadi hak asasi hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, sampai pada konteks hak ikut serta di dalam pemerintahan. Dan juga ada di dalam konteks HAM persamaan hukum di dalam konteks masyarakat. Nah, itu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu berkaitan dengan negara hukum dan hak asasi manusia. Nah, kita masuk di dalam sesi diskusi ya, atau juga kita bisa melihat sedikit berkaitan dengan video yang bisa kita lihat ya sama-sama. Oke, ini salah satu narasi di dalam video Najwa Shihab berkaitan dengan proses-proses terkait dengan isu-isu terkait dengan kejadian kasus-kasus hukum. Selanjutnya mungkin kita masuk di sesi diskusi ya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, silakan, ada yang bertanya? Untuk pertanyaannya itu, dari yang sudah dijelaskan, apa sih penjelasan tentang kedudukan yang sama di depan hukum itu sendiri, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi ada teman-teman yang bertanya ya, itu berkaitan dengan tadi pertanyaan terkait dengan negara hukum ya, atau hak asasi manusia. Silakan untuk teman-teman yang lainnya, ada bisa yang menanggapi. Kita tarik bersama-sama ya berkaitan dengan pertanyaan dari teman-teman dan juga berkaitan dengan tanggapan-tanggapan dari teman. Ada lagi yang mungkin bisa menanggapi berkaitan dengan pertanyaan dari teman yang satunya? Saya, Pak. Silakan untuk menanggapi terkait dengan pertanyaan sebelumnya.
Baik, mungkin kalau dari pandangan saya penjelasan tentang kedudukan yang sama di depan hukum itu artinya setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, jenis kelamin maupun latar belakang, kedudukannya itu sama di depan hukum. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan. Kemudian maupun latar belakang juga memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Nah, artinya yang pertama itu tidak ada diskriminasi hukum, membeda-bedakan hukum. Jadi tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah itu tidak. Kemudian juga setiap orang juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, juga kewajiban yang sama di hadapan hukum, dan yang terakhir penegakan hukum harus adil dan tidak berat sebelah. Mungkin itu pandangan dari saya mengenai kedudukan yang sama di depan hukum. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi memang betul sebenarnya yang disebut dengan negara hukum atau supremasi hukum itu berkaitan dengan tadi bagaimana hukum itu tidak memandang ya. Jadi tidak ada hukum itu memihak A atau B, tapi bagaimana konsep negara hukum itu adalah tadi menindak hal yang memang sepantasnya, dalam arti siapa yang salah, yaitu koridor hukum itu mengatur tentang itu. Oke, terima kasih pada teman-teman yang menanggapi dan juga bertanya. Ada lagi mungkin berkaitan dengan materi kita hari ini yang bertanya, silahkan. Saya Pak. Mangga, silahkan. Dalam negara hukum ini kan dikenal dengan adanya prinsip supremasi hukum. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan supremasi hukum tersebut serta mengapa prinsip ini penting diterapkan dalam kehidupan bernegara. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Silahkan, mungkin ada teman-teman yang bisa menanggapi terkait dengan pertanyaan tadi. Saya Pak, izin Mangga, menjawab. silahkan. Nah, jadi supremasi hukum dalam negara hukum itu berarti bahwa hukum itu menempati posisi tertinggi dan berlaku untuk semua orang, bahkan termasuk kepada pemerintah itu sendiri. Jadi tidak ada seorang pun termasuk penguasa yang berada di atas hukum. Jadi supremasi hukum ini adalah salah satu prinsip penting dalam negara hukum yang menegaskan bahwa hukum adalah panglima paling tertinggi. Artinya semua tindakan, baik yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah, harus tunduk pada hukum. Tidak ada kekuasaan yang kebal hukum, dan semua orang itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Baik, itu saja dari saya, Pak. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Itu sangat luar biasa tuh tanggapan dari teman-teman semua berkaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan kan, bahwa memang berkaitan dengan konteks negara hukum dan juga berkaitan dengan supremasi hukum. Nah, oke, mungkin itu saja ya dari saya. Tapi sebelum kita tutup, nanti kita ada buat kesimpulan secara bersama-sama ya. Yang salah satu bagaimana kita bisa merefleksikan atau mengevaluasi terkait dengan pertemuan kita hari ini berkaitan dengan negara hukum dan hak asasi manusia. Silakan, ada salah satu yang mampu menarik kesimpulan berkaitan dengan pertemuan kita ini. Nanti dengan Bapak juga ya berkaitan menarik kesimpulan. Silakan, mungkin. Saya Pak. Oke, silakan. Jadi selama tadi pembelajaran kita tahu kalau misalkan hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap warga negara, baik pejabat ataupun rakyat biasa gitu. Gak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat, semuanya sama serata di mata negara. Terus karena Indonesia juga negara demokrasi, jadi semua warga itu memiliki hak yang sama gitu, mau baik kayak misalkan memilih presiden contohnya, semua rakyat itu memiliki hak yang sama gitu, jadi gak ada perbedaan lah di antara rakyat kayak gitu Pak. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih ya. Nah, itu berkaitan dengan kesimpulan yang dilakukan oleh teman kita ya, bahwasanya memang sangat bagus bahwasanya di dalam materi tentang negara hukum dan hak asasi manusia itu bagaimana peran hukum
dan juga bagaimana implementasi hak asasi manusia di dalam kehidupan sehari-hari kan. Karena pada dasarnya negara hukum pasti variabelnya sama dengan konteks hak asasi manusia. Jadi penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia juga diperlukan yang disebut dengan hukum. Makanya korelasi antara negara hukum dan juga hak asasi manusia itu saling berkaitan. Karena hukum di dalam penegakan hak asasi manusia harus ada, dan bagaimana pelaksanaan implementasi hak asasi manusia itu diperlukan yang disebut dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran HAM itu. Makanya di dalam konteks peraturan itu disebut dengan hukum. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman yang di dalam pertemuan ini sangat luar biasa ya. Ada pertanyaan dan juga berkaitan dengan tanggapan. Jadi kita tutup ya untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih. Kita beri aplaus kepada teman-teman yang hari ini bertanya dan ini. Saya akhiri. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.